wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami, kelompok 1, yaitu pengantar ilmu pendidikan. Disusun oleh kelompok 1 yaitu Ira Mustafiro, NIM-nya 2119322. Selanjutnya yaitu nomor 2 Alifah Marwa 2119339. Yang terakhir yaitu atas nama saya sendiri, Maulana Zidni. NIM-nya adalah 2119364. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mengerjakan dan latihan proses perubahan dan cara mendidik. Jadi gini, ilmu pendidikan itu persekolahan dari SD, sistem pendidikannya yang kecil atau yang kecil yang lagi TK ya, langsung melanjut lagi ke SMP, SMA, lalu yang selanjutnya yaitu universitas atau perguruan tinggi, yaitu yang ada tahap-tahapnya sendiri-sendiri dan ilmunya itu beda-beda sendiri, yaitu mengerjakan tentang ilmu pendidikan. Oke. Munculnya pada permulaan yaitu tahun 1970-an, pendidikan dalam arti luas disampaikan dengan belajar tanpa memperhatikan bagaimana atau pada usia berapa belajar terjadi. Selanjutnya, definisi ilmu pendidikan. Definisi ilmu pendidikan yaitu education meant in pursuit of skill, of development, of knowledge and understanding as a result of training, study, or expression. Artinya ya, pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu, pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi atau pengalaman. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan konkret yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang C yaitu kelas theater. Pendidikan sebagai kualitas dahsyat yang membangun setiap instan dan seluruh negara di dunia menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi di atas ada terlihat bahwa usaha pendidikan berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud suatu kepribadian yang puripurna pada dirinya. Harapan terhadap manusia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya. Oke. Itu pentingnya
pendidikan dan ilmu pendidikan. Kita berkata ilmu pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Ilmu pendidikan itu apa sih? Ya, itu kita bahas di sini. Untuk ya ilmu pendidikan ada kan sudah dikatakan di awal, ya ilmu untuk mencapai pendidikan manusia yang sempurna dan atau instan kamil sebagai puncak tertinggi hakikat kehidupannya. Kemampuan manusia bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lain menjadi manusia memiliki banyak pengalaman yang menjadikan hidup lebih berwarna, dinamis, dan melahirkan peradaban. Sejarah lahirnya pendidikan sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri persisnya tidak diketahui. Namun menurut Yusuf Faisal dalam Fatah Yasin bahwa kehadiran ilmu pendidikan adalah masih tergolong ilmu yang relatif muda. Walau tergolong muda, ilmu pendidikan menjadi cabang ilmu yang demikian penting karena menyangkut kelanjutan kehidupan umat manusia. Istilah ilmu pendidikan sering disebut sebagai terjemahan dari bahasa Yunani adalah pedagogois, yaitu yang berarti adalah pemuda yang bertugas untuk mengantar anak ke sekolah serta menjaga agar ia bertingkah laku sosial dan berdisiplin. Mengemukakan pendapat tentang dua hal pokok yang menjadi pertanggungjawaban ilmu pendidikan. Yang satu yaitu objek normal dari ilmu pendidikan adalah gereja instansi yang disebut pendidikan atau proses situasi pendidikan. Yang kedua yaitu metode ilmiah dari ilmu pendidikan adalah keadaan nyata yang dilakukan dialami manusia dan harus dipahami oleh manusia sendiri, tidak orang lain, tidak yang ibu-ibu apa-apa itu, untuk mencapai kepada pemahaman serta dibutuhkan secara menganalisis tertentu atau metode tertentu. Objek normal ilmu pendidikan tiada lain adalah suasana, proses, situasi atau situasi pendidikan yang selain beriringan dengan kehidupan manusia. Garden vs. Good sebagai dikutip Fatah Yasin menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah suatu pembangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen. Saya sampaikan materi yang pertama, yang kedua akan dibahas untuk materi yang kedua yaitu Ira Muftabiro. Baik, saya Ira Muftiroh NIM 2119322. Saya akan menerangkan poin B, itu mengenai faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan itu sangat penting di dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena faktor-faktor pendidikan bisa menentukan kadar keberhasilan suatu pendidikan dan juga bisa membentuk pola perilaku individu satu dan individu lainnya.
Di dalam faktor pendidikan itu ada beberapa poin-poin, tepatnya ada 7 poin. Poin pertama mengenai tujuan pendidikan. Tujuan, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar kata tujuan. Dalam itu juga kita mempunyai suatu tujuan, dan itu pula di dalam dunia pendidikan itu pasti mempunyai suatu tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu sendiri? Tujuan pendidikan itu sendiri adalah suatu kunci dari keberhasilan pendidikan. Terus bahwasanya kalau kita tidak mempunyai tujuan, pasti gimana gitu, buat apa kita, misalkan kita melakukan suatu pendidikan, misalnya kita kuliah, pasti kita mempunyai suatu tujuan. Ada yang bikin tujuannya menjadi ingin mempunyai ilmu yang banyak supaya nanti lulus bisa mengamalkan ilmu, membawakan ilmu ke dalam masyarakatnya. Itu juga mempunyai tujuan yang saya ingin menjadi seorang sarjana supaya bisa bekerja dengan mudah, terus bekerja dengan apa yang saya inginkan dan lain sebagainya. Itu tuh tujuan. Nah, bagaimana sih untuk mencapai suatu tujuan itu? Ya harus dengan berdoa dan berusaha. Jika kita hanya berdoa saja tanpa berusaha, ya tidak mungkin atau tidak bisa kita mencapai tujuan. Apa kita hanya berdoa saja tanpa ada tujuan? Bagaimana kita bisa mencapai tujuan gitu? Maka kita mau ingin mencapai suatu keberhasilan dalam pendidikan atau tujuan tersebut, pasti adanya usaha serta berdoa. Oke, di dalam Indonesia itu pendidikan, institusi pendidikan itu ada dua, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal itu sudah pasti mempunyai suatu tujuan pendidikan itu sendiri, dan itu sudah dicantumkan atau di tujuan pendidikan tersebut sudah ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, bahwasanya pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa serta manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki keterampilan, memiliki suatu ilmu pengetahuan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mandiri serta mantap. Selain itu, bisa bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada bangsa. Itu tadi adalah tujuan pendidikan yang sudah diatur di Undang-Undang tahun 1989 nomor 2. Itu versi pendidikan formal. Sekarang versi pendidikan non formal, tentunya itu di luar formal atau pendidikan yang tidak resmi. Itu seperti kita contoh dulu. Pendidikan formal itu pendidikan yang resmi seperti pendidikan sekolah dasar atau kita biasa dengan SD, SMP, SMA, MA, terus dan lain sebagainya. Selain itu juga kita masuk ke pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu juga mempunyai suatu tujuan pendidikan. Apa sih tujuannya? Tujuan pendidikan itu untuk bisa menambah atau melengkapi wawasan kita. Seperti contoh, kita melakukan pendidikan bimbel di luar sekolah, pasti kan kita akan menambah wawasan. Nah, untuk itu bisa melengkapi, atau kita kurang paham di dalam sekolah, materinya kurang paham, maka kita bimbel, kita melakukan pendidikan non formal seperti itu. Oke, itu mengenai poin tujuan. Ini itu jelas tujuan pendidikan tersebut itu adalah suatu kunci dari keberhasilan pendidikan. Dan untuk mencapai sebuah tujuan itu harus berusaha dan berdoa. Kita masuk poin kedua mengenai pendidik. Pendidik itu apa sih? Pendidik adalah orang yang mendidik atau guru, atau dengan kata lain, mendidik adalah orang yang memberikan pembelajaran kepada orang yang dididik. Pendidik itu mendidik siapa? Yang mendidik peserta didik. Terus selain itu
Apa sih tugas dari pendidik itu? Tugas dari pendidik itu yang utama adalah mencerdaskan anak-anak bangsa supaya anak bangsa itu bisa cerdas. Dan selain itu juga pendidik atau guru harus bisa menghandle atau membuat suasana kelas menjadi ceria, menjadi semangat anak-anaknya, giat dalam belajar, seperti itu. Terus pendidik juga harus mampu memberikan motivasi kepada peserta-peserta didiknya. Selain itu, pendidik juga harus bisa mengendalikan egonya. Kita tidak boleh menampakkan kemarahannya kita tidak boleh emosi terhadap siswa kita atau peserta didik kita. Intinya harus sabar dalam menghadapi peserta didik, karena tidak semua peserta didik itu sama atau sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu, pendidik itu kan orang yang dewasa, sudah mengerti apa itu pendidik. Selain itu, baik, kita langsung saja ke poin yang kedua mengenai adalah poin pendidik. Apa sih pendidik itu? Pendidik adalah orang yang mendidik. Mendidik siapa? Mendidik peserta didik. Selain itu, dengan kata lain, pendidik adalah orang yang memberikan pengajaran, pembelajaran, pelajaran, materi kepada peserta didik. Oke, apakah pendidik itu penting di dalam dunia pendidikan? Penting, karena jika tidak ada pendidik, bagaimana kita bisa mencari tahu informasi-informasi yang ingin kita dapat? Misalnya gini, emang kita hidup di zaman teknologi sudah sangat maju, sudah sangat pesat, sangat canggih. Apapun yang kita cari, informasi atau ilmu pengetahuan yang akan kita cari, kita dapatkan itu sudah ada di Google maupun di YouTube. Namun, apakah kita tahu bahwasanya informasi tersebut apakah valid atau hoax? Itu kan kita tidak tahu. Maka dari itu, inilah pentingnya ada seorang pendidik atau ada seorang guru. Dengan ada seorang pendidik atau seorang guru, maka kita akan mengetahui informasi yang valid tentunya, karena tidak ada guru yang memberikan informasi hoax. Maka dari itu, apa saja sih tugas guru atau tugas pendidik? Itu sebenarnya tuh apakah hanya mendidik saja? Oh tidak, tugas peserta didik atau tugas pendidik itu tidak hanya mendidik saja, melainkan banyak sekali. Salah satunya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Yang bangsa Indonesia kan bangsa yang berkembang supaya bisa menjadi bangsa yang maju. Oke, selain itu juga pendidik harus bisa membuat suasana kelas menjadi ceria, menjadi enak, tidak membosankan. Selain itu, pendidik juga harus bisa sabar, bisa mengendalikan emosi kita, harus bisa memberikan motivasi kepada siswanya. Terus selain itu harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada para peserta didiknya, karena jika seorang pendidik tidak memberikan contoh yang baik, maka peserta didiknya juga akan ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik. Dari itu, peserta didik maksudnya itu pendidik itu harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada peserta didiknya. Oke, selain itu juga peserta didik, maksudnya saya itu pendidik juga harus bertanggung jawab menumbuhkan atau mengembangkan potensi serta bakat para peserta didiknya, karena itu sangat penting. Untuk apa? Untuk masa depannya mereka, supaya mereka juga bisa mempunyai potensi dan bisa mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam dirinya, supaya mereka hidup di masa depan dengan apa yang mereka punya,
potensi mereka punya, mereka bisa dikembangkan sampai mereka bisa sukses di dalam masa depannya. Oke, selain itu juga kita masuk ke poin yang ketiga mengenai peserta didik. Peserta didik atau siswa. Apa sih peserta didik itu? Peserta didik itu orang yang dididik. Kalau pendidik itu orang yang mendidik, tapi kalau peserta didik orang yang dididik. Dididik sama siapa? Dididik sama pendidik. Terus sama itu, atau orang yang mampu atau orang yang ingin mendapatkan ilmu dari pendidik, atau orang yang membutuhkan suatu ilmu pengetahuan dari pendidik, itu namanya peserta didik. Oke, apa saja sih peserta didik itu? Tugasnya sih lebih mudah daripada pendidik, karena hanya saja harus bisa mengikuti contoh-contohnya guru atau contoh-contohnya pendidik, terus bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh pendidiknya atau oleh gurunya, serta harus bisa mendengarkan, menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan dari pendidiknya. Selain itu juga peserta didik juga harus mempunyai kebutuhan yang harus bisa menuntut kepada pendidik, supaya kebutuhannya itu apa? Kebutuhan akan ilmu, kebutuhan pembelajaran. Peserta didik itu wajib mengetahui ilmu. Maka dari itu peserta didik itu wajib menuntut ilmu kepada sang guru. Baik, kita langsung saja poin keempat mengenai alat pendidikan. Kita mendengar kata alat pendidikan, pasti kita terbayangkan mengenai pulpen, buku, penghapus, papan tulis, terus dan lain-lain. Namun itu juga namanya alat pendidikan, namun itu versi kebendaan. Namun di sini itu yang kita bahas di sini itu alat pendidikan seperti hukuman, larangan, perintah, wejangan, nasihat, seperti itu. Yang digunakan oleh siapa? Yang digunakan oleh guru kepada siapa? Kepada siswanya, seperti itu. Terus digunakan untuk apa? Ya untuk mencapai itu, tujuannya guna untuk memperlancar serta untuk mencapai suatu keberhasilan dari proses pendidikan tersebut atau kegiatan belajar mengajar supaya bisa kondusif. Namun itu harus digunakan sesuai dengan kriteria siswanya. Itu pendidik itu harus benar-benar dan tidak sembarangan menggunakan alat pendidikan tersebut, karena itu misalnya kita menggunakan hukuman itu kita harus melihat siswanya dulu, kriterianya itu seperti apa, orang itu seperti apa dulu. Kita harus bisa melihat atau kita harus bisa memahami apa sih, kenapa sih seperti itu. Terus intinya itu adalah alat pendidikan sini adalah seperti wejangan, nasihat, terus seperti larangan, hukuman, perintah, seperti itu yang dilakukan secara langsung oleh pendidik kepada peserta didik. Selain itu kita masuk ke poin kelima mengenai lingkungan. Tentu kita tidak asing lagi dengan kata lingkungan. Kita itu juga di lingkungan apa? Lingkungan masyarakat. Terus namun lingkungan itu juga bisa membentuk pola perilaku kita. Misalnya kita hidup di suatu lingkungan yang orangnya itu baik semua, selalu mengindahkan norma, selalu menggunakan atau mematuhi aturan yang dibuat secara bersama-sama melalui musyawarah, selalu menghormati antar sesama, selalu menghormati orang tua, selalu nurut sama orang tua. Baik, kita langsung saja ke poin kelima, itu lingkungan. Di sini tuh ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan organisasi, dan lingkungan lain-lain. Dari lingkungan tersebut kita bisa membentuk atau kita bisa dibentuk oleh suatu lingkungan. Bagaimana
perilaku kita tergantung dari lingkungannya. Misalnya kita hidup di lingkungan yang selalu mengindahkan norma, selalu mengutamakan nilai serta norma-norma, maka kita akan menjadi perilaku yang baik, selalu mengindahkan norma, selalu menerapkan nilai-nilai norma, maupun selalu mentoleransi, menghargai pokoknya yang baik-baik, karena kita berasal dari lingkungan yang baik. Namun kalau kita berasal dari lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang tidak baik, itu kita juga menjadi pribadi yang tidak baik juga karena terpengaruh oleh lingkungannya sendiri. Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwasanya lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan tripusat pendidikan. Itu ada 3, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan organisasi pemuda. Lebih baik jika kita tinggal atau sudah terkontaminasi oleh lingkungan yang tidak baik, maka sebaiknya kita pindah ke lingkungan yang lebih baik, supaya kita bisa membersihkan perilaku kita yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Kita langsung saja ke poin ke-6 mengenai materi pendidikan. Materi pendidikan itu sangat penting di dalam komponen pendidikan atau di dalam dunia pendidikan. Itu sangat penting membutuhkan materi pendidikan, karena materi ini sangat penting juga, karena jika ada siswa atau ada peserta didik dan ada seorang pendidik namun tidak ada materi, bagaimana kegiatan belajar mengajar bisa berjalan? Enggak, dari itu materi yang diberikan juga sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini dan saat nanti. Intinya adalah sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku di tahun itu juga. Terus selain itu juga guru atau pendidik harus bisa memberikan materi yang jelas, menjelaskan materi dengan jelas, supaya dengan tujuan siswanya itu atau peserta didiknya harus memahami materi yang disampaikan oleh para pendidik tersebut. Baik, kita langsung ke poin terakhir, yaitu poin ke-7 mengenai metode pendidikan. Metode atau cara pembelajaran itu bagaimana sih? Itu aslinya tergantung pada guru masing-masing atau para pendidiknya. Apakah perlu adanya, jika kita ada kegiatan belajar mengajar, perlu yang namanya metode pendidikan? Sangat perlu. Dengan itu, misalnya kita melakukan metode yang seperti ini, seperti itu sangat perlu, bisa menunjang semangat siswa supaya bisa ikut, bisa mau belajar, semangat untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh pendidiknya. Seperti itu. Maka itu kreatifnya seorang pendidik, supaya bisa memikat perhatiannya siswa, supaya mau mendengarkan, menjelaskan materi yang dibawakan dengan metode yang. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 ayat 11-13 menjelaskan jenis pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu informal, formal, dan non-formal. Pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang tersistem serta berjenjang yang mencakup pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan tinggi. Selanjutnya, pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dengan tersistem. Sementara pendidikan informal ialah jalur pendidikan keluarga serta lingkungan sekitar. Yang pertama adalah pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan gerbang pertama bagi anak untuk memperoleh pendidikan, sehingga orang tualah yang menjadi guru bagi anak. Keluarga sangat mempengaruhi karakter dan watak bagi anak. Jika pendidikan karakter sudah tertanam dalam diri anak, maka tidak akan sulit untuk mengembangkannya di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan di lingkungan sekolah, yang merupakan pendidikan kedua setelah keluarga. Yang termasuk pendidikan formal adalah SD, SMP, SMA sederajat, dan pendidikan tinggi.
Seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi juga berperan dalam pengembangan karakter siswanya untuk menjadi manusia yang bermoral. Yang terakhir adalah pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara tersistem di lingkungan masyarakat. Contoh dari pendidikan nonformal ialah kursus, sanggar, majelis taklim, TPQ, dan lain-lain. Pendidikan nonformal juga sangat bermanfaat untuk masa depan karena dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat individu serta melatih skill untuk memudahkan terjun dalam dunia kerja. Ciri-ciri pendidikan informal yaitu pendidikan terjadi secara kontinu tanpa kenal waktu. Karena terjadi di rumah bisa terjadi kapan saja. Yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Tidak adanya manajemen yang baku serta tidak adanya evaluasi yang sistematis. Ciri-ciri pendidikan formal. Pendidikan terjadi di kelas yang sengaja dibuat lembaga pendidikan formal. Pengajar merupakan seseorang yang diangkat secara resmi oleh lembaga, mempunyai manajemen yang jelas, terdapat batas umur dan batas lama studi pada setiap tahap pendidikan, misalkan saja SD 6 tahun, SMP SMA 3 tahun, dan dapat berkurang apabila mengikuti kelas akselerasi. Terdapat media, metode, dan penilaian pembelajaran. Adanya kurikulum yang formal, siswa yang lulus berhak mendapatkan ijazah, serta dapat melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Ciri-ciri pendidikan nonformal terjadi di lingkungan masyarakat, tidak ada batasan umur, materi pembelajaran yang praktis yang disinkronkan dengan kebutuhan pragmatis. Maksudnya, materi pembelajaran yang disesuaikan dengan manfaatnya di masyarakat. Mempunyai manajemen terstruktur, serta pendidikan sebagai pembekalan untuk terjun di dunia kerja. Hubungan antara pendidikan formal, informal, dan nonformal saling berkaitan satu sama lain, saling memperkaya dan saling melengkapi. Dari ketiga jenis pendidikan tersebut, seorang individu diharapkan mampu menjadi manusia yang bermoral, memiliki kecerdasan di bidang akademik maupun non-akademik, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.